Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus terkait imunisasi yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu capaian imunisasi rutin mengalami penurunan sejak tahun 2020. PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Dr. Maxiline Rondonuwo mendorong terus pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan untuk mengejar target cakupan imunisasi 79,1%. Berdasarkan laporan data imunisasi rutin bulan Oktober 2021, cakupan imunisasi dasar lengkap baru mencapai 58,4% dari target 79,1%. Banten baru mendekati target cakupan imunisasi dasar lengkap yakni 78,8%. Saya akan memberikan lanjutan materi yang dibaca oleh pemateri sebelumnya. Sementara itu, ada sejumlah daerah lain yang cakupan imunisasi dasar lengkapnya di atas 60%, antara lain Sulawesi Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara, Bali, Gorontalo, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Jambi. Ini mestinya jadi pembelajaran bagi provinsi lain. Cakupan imunisasi yang rendah dan tidak merata dapat menyebabkan timbulnya akumulasi populasi rentan yang tidak kebal terhadap penyakit yang tepat yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I. Kata Dirjen Maksi pada temu media imunisasi dasar lengkap secara virtual Selasa 30 bulan 11 di gedung Kemenkes. Jenis PD3I yang ada di Indonesia berupa BCG, polio, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis, campak, dan rubella. Dirjen Maksi mengungkapkan saat ini sudah terjadi peningkatan kasus PD3I di beberapa daerah dan berpotensi menimbulkan KLB, yakni difteri di Kalimantan Barat dan Konawe, Sulawesi Tenggara. Sekian. Akan melanjutkan membaca materi. Kasus difteri sampai minggu ke-45 ada 130 kasus yang terdeteksi secara klinis. Sementara difteri yang terdeteksi positif secara lab ada 23 kasus. Kasus paling banyak ada di Kalimantan Barat, terutama Sintan dan Singkawang. Kemudian untuk campak dan rubella sudah ada di beberapa daerah seperti Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua. Kasus positif campak sebenarnya sudah tersebar di 34 kabupaten atau kota di 17 provinsi. Kemudian rubella ada di 44 kabupaten atau kota di 17 provinsi. Ucap Dirjen Meksi, untuk daerah yang cakupan imunisasi dasar lengkapnya masih belum mencapai target. Lanjutnya, diminta untuk melakukan strategi guna menutup kesengajaan imunitas melalui upaya imunisasi kejar. Kegiatan imunisasi kejar merupakan kegiatan memberikan imunisasi kepada bayi dan balita yang belum menerima dosis vaksin sesuai usia yang ditentukan pada jadwal imunisasi nasional. Melanjutkan membaca materi. Imunisasi kejar dapat diberikan pada anak sampai usia 36 bulan. Upaya yang dilakukan dapat berupa memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pihak swasta. Selain itu, meningkatkan komunikasi dan edukasi tentang pentingnya imunisasi kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat tidak ada keraguan lagi dalam mengikuti program imunisasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah bersama seluruh pihak terkait. Imunisasi dasar lengkap yang dilaksanakan ditujukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, yaitu adalah suatu kondisi di mana sebagian besar masyarakatnya telah terlindungi dari suatu penyakit. Cakupan vaksin yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok sehingga dapat mencegah penularan suatu penyakit yang sebenarnya dapat kita cegah dengan imunisasi. Untuk mencapai kekebalan kelompok, maka cakupan imunisasi rutin harus mencapai minimal 95% secara merata di seluruh wilayah sampai unit terkecil yaitu tingkat desa atau kelurahan. Bismillahirrahmanirrahim, saya Nina Friska Livanawan akan memberikan tanggapan saya mengenai kasus yang kami bawakan ini.
Saya sangat setuju dengan adanya imunisasi kejar yang dapat menanggulangi pemberian imunisasi yang terlambat atau tidak lengkap kepada anak, yang dimana imunisasi kejar ini diperlukan untuk menyusul imunisasi anak yang tertunda. Nah, untuk daerah yang cakupan imunisasi dasar lengkapnya masih belum mencapai target, kata Dirjen Maksi untuk meminta melakukan strategi guna menutup kesenjangan imunitas melalui upaya imunisasi kejar. Kegiatan imunisasi kejar merupakan kegiatan yang memberikan imunisasi kepada bayi dan badut atau bayi 2 tahun yang belum menerima dosis vaksin sesuai usia yang ditentukan pada jadwal imunisasi nasional. Nah, imunisasi kejar dapat diberikan pada anak sampai usia 36 bulan. Upaya yang dilakukan dapat berupa memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pihak swasta. Selain itu, meningkatkan komunikasi dan edukasi tentang pentingnya imunisasi kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat tidak ada keraguan lagi dalam mengikuti program imunisasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah bersama seluruh pihak terkait. Nah, imunisasi dasar lengkap yang dilaksanakan ditujukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, yaitu adalah suatu kondisi di mana sebagian besar masyarakatnya telah terlindungi dari suatu penyakit. Cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok sehingga dapat mencegah penularan suatu penyakit yang sebenarnya dapat kita cegah dengan imunisasi. Untuk mencapai kekebalan kelompok, maka cakupan imunisasi rutin harus mencapai minimal 95% secara merata di seluruh wilayah, sampai unit terkecil yaitu tingkat desa atau kelurahan. Nah, dalam artikel Ikatan Dokter Anak Indonesia idai.or.id disebutkan untuk mencapai kadar perlindungan, maka imunisasi harus diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadwal imunisasi terbagi atas jadwal imunisasi dasar dan jadwal imunisasi ulangan. Maka, tentunya imunisasi yang telah diberikan sudah menghasilkan respon imunologis, walaupun masih di bawah ambang kadar proteksi atau belum mencapai perlindungan untuk kurun waktu yang panjang, sehingga dokter tetap perlu melanjutkan dan melengkapi imunisasi agar tercapai kadar perlindungan yang optimal. Ketepatan waktu imunisasi harus tetap terjaga karena imunisasi itu selain harus ikut dengan jadwal yang ada, sebisa mungkin harus tepat waktu. Ini tentunya penting, terbukti dengan ketepatan waktu imunisasi sesuai jadwal tingkat kekebalan itu akan tercapai terhadap PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan secara luas akan mencegah terjadinya wabah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Indri Rizkyanti akan menanggapi materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Saya setuju dengan adanya imunisasi kejar yang dapat menanggulangi pemberian imunisasi yang terlambat atau tidak lengkap kepada anak. Sebagaimana yang perlu kita ketahui, pelaksanaan imunisasi kejar perlu dipahami dengan baik agar perlindungan optimal terhadap penyakit menular dapat tercapai, dan dalam imunisasi ada bayi yang cukup 1 kali imunisasi, ada yang memerlukan beberapa kali imunisasi, dan bahkan pada umur tertentu diperlukan ulangan imunisasi, termasuk pada anak yang belum atau terlambat mendapatkan imunisasi. Pada dasarnya, kegiatan imunisasi kejar merupakan kegiatan memberikan imunisasi kepada bayi dan baduta yang belum menerima dosis vaksin sesuai usia yang ditentukan pada jadwal imunisasi nasional. Namun, banyak kondisi yang menyebabkan anak tidak mendapatkan imunisasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Oleh karena itu, jika anak belum atau terlambat mendapatkan imunisasi, sebaiknya imunisasi harus secepatnya dilengkapi atau dikejar. Imunisasi kejar dapat diberikan pada anak usia 36 bulan. Upaya yang dilakukan dapat berupa memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak terkait termasuk pihak swasta. Selain itu juga dapat meningkatkan komunikasi dan edukasi tentang pentingnya imunisasi kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat tidak ada keraguan dalam mengikuti program imunisasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah bersama seluruh pihak terkait. Pemberian imunisasi yang terlambat atau tidak lengkap kepada anak menjadi salah satu hambatan dalam upaya meningkatkan kekebalan anak. Imunisasi kejar diperlukan untuk menyusul imunisasi anak yang tertunda. Imunisasi kejar diperlukan untuk melindungi anak dan mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau KLB, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, atau PD3I.